yang namanya Freeport, tahu semuanya Freeport? Sudah 51,2% mayoritas kita ambil. Nggak ada yang bilang anti asing. Begitu kita ambil mayoritas kok malah saya yang dituding anti asing. Tak akan pernah Jokowi benar di mata mereka, para pembenci Jokowi. Imbas COVID-19 makin mengganas, keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya. Itu kata Ibas melalui akun Twitter fraksi Partai Demokrat DPR. Jurus basi dah kebaca, pinter bikin drama, intinya mau salahin Jokowi. Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia di mata penulis sangatlah unik. Beliau bukanlah dari kalangan keluarga elit politik di negeri ini dan bukan juga pemimpin sebuah partai politik. Beliau hanyalah seorang pembisnis furniture dari Solo. Jokowi yang dari awal selalu salah, di mata mereka yang tidak suka dengan gayanya memerintah, semakin disalahkan ketika Jokowi kembali memenangkan pemilihan presiden 2019 silam. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 85.607.362 atau 55,50%. Marilah kita bekerja kembali. Negara ini memerlukan kerja keras kita semuanya, tanpa kecuali. Besok kita langsung kerja. Dengan gaya yang sederhana dan deso, beliau memimpin negeri ini. Kerja dan kerja adalah moto beliau dalam memajukan bangsa ini. Inilah ciri khas seorang Jokowi yang terkadang difitnah sebagai pencitraan oleh para hatersnya. Tanya dulu jangan, sekarang malah minta, intinya semua salah Jokowi. Jokowi tak pernah baik di mata mereka. Walaupun Jokowi berusaha baik, Jokowi tak akan pernah benar di mata mereka. Walaupun Jokowi selalu berbuat benar. Jurus basi dah kebaca, pinter bikin drama, intinya mau salahin Jokowi. Pokoknya Jokowi salah, bangun tol Jokowi salah, bangun bendungan Jokowi salah, bersihkan birokrasi Jokowi salah, beri bantuan Jokowi salah, masuk gorong-gorong Jokowi salah, belusukan Jokowi salah, naik sepeda Jokowi salah, pakai baju putih Jokowi salah, terjadi penangkapan ulama Jokowi yang salah, terjadi penangkapan politikus Jokowi salah, terjadi pertemuan dengan negara luar dan Jokowi menggunakan bahasa Indonesia Jokowi salah. Jokowi pakai baju adat, Jokowi salah. Jokowi membuka tabir istana untuk rakyat banyak, Jokowi salah. Semua salah Jokowi. Tak akan pernah Jokowi benar di mata mereka, para pembenci Jokowi. Pet kosong bokeh salah Jokowi. Wabah corona ya salah Jokowi. Oh yang bener aja loh. Kalian yang selalu menyalahkan Jokowi telah berbuat apa terhadap Ibu Pertiwi? Mikir. Namun setelah kami pikir mendalam, kesalahan Jokowi memang fatal. Kamu tahu kesalahan terbesarnya apa? Ia terlalu bersih sebagai seorang politisi, hingga Jokowi dibenci para politikus hitam dan dicintai rakyat yang akhirnya para pembenci tak pernah sekalipun dilirik oleh rakyat. Mereka kehilangan panggung yang selalu didominasi Pak D dengan semua prestasinya. Nah, jika berbicara tentang gerombolan pembenci alias haters, kenapa ya presiden yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan hasil kerja nyata di seluruh pelosok negeri ini masih saja diserang habis-habisan? Apa para penyerangnya bukan anak bangsa negeri ini? Semua yang menyerang pemerintah Jokowi secara langsung maupun tidak langsung merupakan anak bangsa sendiri. Terus kenapa mereka mau melakukannya? Apa mereka musuh dalam selimut untuk bangsa ini? Bisa jadi. Tentunya kita ingat kata Bung Karno bahwa perjuangan beliau lebih mudah dalam mengusir bangsa asing yang menjajah negeri ini. Tapi perjuangan kita sebagai penerus bangsa ini akan lebih sulit karena harus berhadapan dengan bangsa sendiri. Itu benar-benar terjadi pada presiden kita sekarang. Semuanya terlihat begitu nyata, sekarang mulai dari isu PKI, anti-Islam, dan isu lain yang selalu menyerang Jokowi. Memang mungkin beberapa hal
Yang Jokowi lakukan untuk bangsa dan negeri ini tidaklah disukai oleh para pengkhianat bangsa ini. Mereka-mereka ini semua hanyalah mementingkan diri mereka dan kroni-kroni mereka sendiri. Pembagian proyek, uang pelicin, korupsi berjamaah, tender bodong, dan lain sebagainya tak bisa terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Hal inilah yang menjadi pemicu para tikus politik benci setengah mati pada Jokowi. Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! abaikan rayuannya dan katakan, Tidak! Tidak! tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Setiap kampanye pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden, semua kandidat pasti akan menempatkan program pemberantasan korupsi sebagai janji kampanye mereka. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang tertangkap tangan korupsi. Mereka seakan menjilat ludah mereka sendiri. Contoh nyatanya adalah partai mantan penguasa. Iklannya sih katakan tidak pada korupsi, tapi kenyataannya ngerampok berjamaah. Mulai dari kroco-kroconya hingga elitnya semua menikmati uang hambalang. Bahkan sang Pangeran Ibas pun ikut terseret dalam kasus itu. Namun karena sangat licin dan terlindungi, KPK tak mampu atau lebih tepatnya tak mau mencolek anak presiden saat itu. Berbeda dengan pendahulunya, Jokowi tidak ingin mencampuri urusan KPK dan memberantas korupsi. Jokowi memberikan wewenang penuh kepada institusi ini sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Sayangnya, walaupun mendapat dukungan penuh dari Jokowi, ternyata KPK sendiri tak sepenuhnya bersih. Bahkan ada sekelompok orang yang berusaha menguasai lembaga pemberantasan korupsi terelit di RI yang terus berusaha bercokol di dalam tubuh KPK. Topeng mereka terlihat begitu sempurna, dengan tampilan sebagai ahli ibadah yang berjidat hitam dan bercelana cingkrang membuat sebagian orang terbuai. Ditambah lagi dengan beberapa operasi tangkap tangan yang mereka hasilkan, menambah kepercayaan publik terhadap mereka. Namun ternyata semua itu hanyalah kamuflase belaka. Mereka hanyalah alat politik untuk segelintir golongan. Mereka menarget lawan politik walaupun tak bersalah, maka akan dicari kesalahannya dan membiarkan teman mereka melenggang santai tak tersentuh, hanya dengan jurus kelebihan bayar yang sudah seringkali sampai kami bosan dengar istilah itu. Walaupun korupsinya secara kasat mata saja bisa dilihat oleh orang awam, namun gak benar yang juga sepupu mantan penyidik KPK tak pernah tersentuh. Jokowi itu ndeso dan plonga-plongo, tapi walaupun sifat Jokowi begitu, jangan harap bisa mendikte seorang Jokowi. Beliau adalah tipe orang yang tidak akan tunduk pada orang-orang yang berniat menjual negeri ini. Contoh nyata adalah ketika Jokowi ngeyel tidak mau memperpanjang izin Freeport selama mereka tidak mau tunduk dengan syarat pemerintah. Tidak ada presiden lain yang setegas Jokowi terhadap Freeport. Mau tetap di Indonesia ya monggo penuhi syaratnya. Kalau tidak mau ya silakan out. Akhir 2018, bulan Desember, yang namanya Freeport, tahu semuanya Freeport, sudah 51,2% mayoritas kita ambil. Sekarang dikelola oleh yang namanya PT Inalum, BUMN kita. Ini sudah, Freeport sudah 40 tahun, kita hanya dibeli 9%. 40 tahun 9%. Nggak ada yang bilang anti-asing. Begitu kita ambil mayoritas kok malah saya yang dituding anti-asing. Penulis rasa, sikap Jokowi yang tidak mau didikte oleh negara lain inilah yang membuat mereka melalui tangan anak-anak bangsa ini mencoba menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Gerakan mereka sudah jelas, asal jangan Jokowi, seperti halnya asal jangan Ahok. Sadar atau tidak, segala kekacauan maupun isu-isu tidak produktif belakangan ini bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Mereka ingin berkuasa penuh sehingga bisa dengan mudah mengeruk semua yang kita punya, lalu dijual ke negara lain. Jika kalian masih mempunyai nurani dan rasa nasionalisme terhadap Ibu Pertiwi yang memberikan kalian tempat untuk tinggal dan diakui keberadaannya, maka berjuanglah dalam mempertahankan kemerdekaan kita yang sesungguhnya. Bergandengan tangan melawan segala bentuk isu sara maupun radikalisme. Mari bersama menuju Indonesia Raya dan Jaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa like jika Anda menyukai videonya. Subscribe dan bagikan video ini ke media sosial agar lebih banyak orang yang sadar akan bahaya politikus hitam.
lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.